Shalom saudara, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang selalu memberkati kita dimanapun berada. Malam hari ini sebelum kita istirahat tidur saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat 2 saudara. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iman Abraham yang perlu kita contoh. Bapak Ibu saudara, 25 tahun bukanlah waktu yang singkat saudara. Abraham menunggu janji Tuhan untuk mendapat Ishak, anak perjanjian itu saudara. Jatuh bangun, timbul tenggelam, kita sudah mengikuti kisah Abraham yang semula yang bernama Abram. Ketekunan dan kesetiaannya berbuah manis pada akhirnya. Tetapi sukacita keceriaan itu tidak berlangsung lama bagi Abraham, saudara. Ada episode baru yang harus ia tempuh. Perintah Tuhan bagaikan petir di siang bolong. Sangat mengejutkan, saudara. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tuhan tiba-tiba mendadak sekali meminta Abraham untuk membawa Ishak ke Bukit Moria. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Saudara, Tuhan tahu bahwa Ishak adalah anak tunggal yang dimiliki kini, saudara. Tuhan juga tahu Abraham sangat mengasihi Ishak. Tidak cukuplah kedua fakta itu yang membuat Ishak menjadi milik Abraham yang paling berharga. Saudara, Ishak adalah pewaris keluarga Abraham kelak. Demi Ishak, Abraham rela menunggu untuk kurun waktu yang begitu panjang dan melelahkan. Tetapi kini Tuhan memerintahkan kepadanya untuk menjadikan Ishak korban bakaran bagi Tuhan, saudara. Kadang Tuhan meminta yang menurut kita sangat sulit dipenuhi. Ishak kan anak perjanjian. Ishak penerus hidup Abraham. Mengapa Tuhan sekarang memintanya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran? Dimatikan hidupnya. Apa tidak ada yang lain, saudara? Bukankah ia punya ribuan ternak sebagai pengganti untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran? Mengapa harus Ishak? Mengapa, saudara? Apa Abraham menolak dan berdebat dengan Tuhan? Alkitab tidak memuat hal itu, saudara. Yang ada adalah Abraham tunduk dan taat 100% sepenuhnya, saudara. Buktinya di Kejadian 22 ayat 3. Demikian tertulis di sana. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, pagi-pagi menunjukkan waktu pagi benar. Walaupun pedih,
dan perih hati Abraham. Ia sepenuhnya mentaati perintah Tuhan. Tidak ada sama sekali ia membantah dan memohon supaya jangan Ishak. Apa Tuhan minta dan perintahkan, itu yang Abraham jalankan, saudara. Tanpa keraguan sedikit pun, Abraham melangkah menuju Bukit Moria, ladang pembantaian untuk anak tunggalnya yang amat dikasihinya. Saudara, kita bisa bayangkan apa yang terjadi selama perjalanan itu. Ishak pasti bertanya, "Kita mau kemana? Mengapa membawa kayu bakar? Atau mana hewan yang untuk dikorbankan?" Tidak cukup sekali, pasti berulang kali, saudara. Ishak yang masih remaja itu bertanya kepada ayahnya. Apa yang dijawab Abraham? Bagaimana perasaan dan hati Abraham saat itu, saudara? Bagi belati menghujam berulang kali, menusuk ulu hatinya. Bagaimana ia bisa menjelaskannya kepada Ishak yang masih kecil itu, saudara? Mana mungkin ia bisa mengerti. Setiap kali Ishak bertanya, Abraham menoleh kepada anaknya itu, ingin rasanya memeluknya, ingin rasanya memandanginya lebih lama sebelum anaknya dijadikan korban bakaran. Lama sekali rasanya perjalanan itu. Saudara dikasihi Tuhan, iman Abraham kepada Tuhan membuat ia taat sepenuhnya. Corinne de Boon menulis, saudara, iman melihat yang tidak kelihatan, percaya yang mustahil, dan menerima yang tidak mungkin. Saudara, sekalipun bertanya sangat luar biasa, sekalipun beratnya sangat luar biasa, saudara, sulitnya tidak terbendung, pedihnya tidak terperihkan, imannya Abraham berhasil mengalahkan semuanya. Kecintaannya kepada Ishak, harapan akan hari tuanya hingga penerus pewaris hidupnya tidak lagi diperhitungkannya. Semua kepentingan pribadinya tidak boleh menjadi penghalang baginya untuk menyatakan imannya kepada Tuhan yang disembahnya. Abraham terlalu percaya bahwa Tuhan tidak akan mencelakakannya. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan bagi orang yang percaya kepadanya. Ini firman Tuhan yang harus menjadi pegangan buat kita, saudara. Yeremia 29 ayat 19 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11, saudara. Saudara, bagaimana perjalanan hidup kita saat ini? Penuh dengan kisah sedih kah? Atau masih percayakah kita sepenuhnya kepada Tuhan? Sudah berapa lama hidup kita terjepit? Apakah saudara merasakan haus yang luar biasa? Saudara, inilah saatnya kita berpaling kepada Tuhan, memandangnya dan menghampirinya, saudara. Percayakan setiap langkah saudara kepadanya. Seperti Abraham yang tanpa ragu terus mendaki Bukit Moria, Abraham sudah memberi teladan. Saudara, kita pasti bisa melakukannya. Jangan pernah berhenti percaya.
Jangan menyerah, tetapi berpasrahlah kepadanya. Haleluya. Dia Tuhan. Biarlah dia pembuat apa yang dipandangnya baik untuk hidup saudara. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk saat malam hari ini saudara. Selamat beristirahat. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali esok hari dalam saluran ini saudara. Kiranya tangan kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.